Lagi bang, oke. Tutup bang. Kayaknya kurang. Jadi blender yang digunakan untuk pestisida nabati, kalau bisa blendernya khusus pak. Jangan harus blender cabai, pakai blender pesnat. Atau kalau memang bekas cabai, pastikan dicuci dulu bersih. Jangan ada jamur. Oke, setelah dicuci, blender sekali buang. Karena dia mencucinya pakai ini gitu, buang. Oke pak. Tuang yang udah tuangkan ke situ bang. Oke lanjut. Lagi, masukkan lagi. Iya, pelan-pelan bang. Jangan marah-marah bang. Nggak kemana-mana kita. Kesini aja ya. Nah, sini aja kita bang. Pulang aja dia. Iya. Sudah pulang. Tambah airnya bang. Lagi biar agak enak cepat ya. Oke. Gas. Nah. Jadi kalau blender pak, blender ini kan pakai modal, harus beli ya. Tadi di awal kita bisa juga ditumpuk, cuma ya tangan pula korbannya kan gitu. Kalau mau cepat blender, kapasitas blender ada yang besar juga kan, kalau mau yang besar juga ada. Oke bang, banget. Saya ada itu bang, sisanya sayang ini kan aja, blender kan aja semua. Ada sekali jalannya kan. Bentar lagi. Sekalian bang, sekalian ini perekan satu. Suka gak? Gak usah dikupas, dipotong-potong aja kecil supaya lebih gampang. Awas tangan bang, jauh rumah sakit bang. Jipang ini menyanyur. Oh, mak biasa jualan yang Aceh kayak nyolong nih nggak? Oh, biasa di warung Aceh. Ya. Ini masa itu bang. Tangannya bang. Hati-hati bang tangan bang. Kenapa nggak kita tabuka gitu? Masa-masa ya. Jadi ahli beracun. Jadi nah terkait yang kayak gini juga kan besok nggak ada salahnya pak kita sharing. Saya rasa kawan-kawan di Tata Boga ya. Sama kawan-kawan di hidroponik mungkin nggak dapat ini kan, nggak apa-apa sharing. Begitu juga mereka juga. Kemarin saya sudah sampaikan kalau ada kawan-kawan di pupuk yang nanya cara pembuatan kue ya ajarilah, ya kan? Karena kan mereka kan dapat alat juga pak, kalau nggak salah. Artinya kan bisa praktek nanti di sana, mana tahu ada yang membuka usaha. Oke, ada pertanyaan kemarin, bang, apakah labu Jipang ini bisa dibuat perekat untuk insektisida kimia? Jawabnya tidak. Dia labu Jipang hanya untuk perekat yang nabati juga. Langsung campur. Oke, campur diaduk bang, tambah air lagi bang, tambah air lagi. Seperempatnya tambah air. Kalau untuk takaran sesuai dengan yang data ya Pak, ini kita coba. Oke, dikacau, diaduk, kemudian disaring. Abang saring kemarin. Ini saringannya memanfaatkan kain ya betul nih kan. Jadi orang ini lupa bawa saringan Pak, jadi mohon maaf. Oke, apapun kita anggap kita di ladang nih, nggak ada saringan, yang ada cuma untung tadi singlet juga aku buka kemarin. Nah.
Itu kurang tahu, kurang paham sih Pak. Yang besar, oh, boleh yang besar juga. Sangat keluar itu aku takutkan. Di acara apa ini? Apa-apa lebih daripada 5 di depan. Udah lebih Pak, nggak apa-apa Pak. Panggung masih dapat. Penasaran. Kan, nah ini masalah kita nanti. Dia mempraktikkan. Gak apa-apa Pak. Ini pertanyaan juga nih Pak. Nabi Muhammad pun dia menyuruh seseorang Gitu ya Pak. Masya Allah. Kalau dia ditumbuk pakai lesung, dia lebih halus Pak. Ekstra. Semakin halus, semakin baik. Karena kita kan mau ngambil ekstrak. Ini namanya ekstrak yang kita ambil. Jadi ini biasanya setelah pemakaian, setelah penyemprotan bisa bertahan berapa lama ya? Ini bertahannya nggak lama Pak, hanya seminggu. bisa disimpan. Oh bukan disimpan atau setelah aplikasi? Setiap minggu aja, setiap minggu. Kalau pestisida biasa kan setiap 2 minggu tahan Pak, kadang sebulan. Kalau ini sebulan. Dan ini tidak bisa disimpan, nggak bisa Pak. Kalau Bapak buat hari ini, Bapak simpan 7 hari lagi, jadinya bukan P6, jadi apa Pak? Betul. Betul. Jadi bubuk cair, bukan P6 lagi. Ini yang saya katakan tadi, ini bisa menjadi bahan untuk pupuk padan. Karena ekstraknya sudah kita ambil, ini tinggal ampas. Berarti ampasnya sudah tidak mengandung zat lagi, hanya sisa di sini yang banyak adalah kandungan hara, bisa untuk bahan hijauan. Taruh air lagi Bang. Ada yang kursi nggak Bang? Ada nggak beda kursi? Untuk cuci tangan Bang. Nggak usah Bang, untuk di sini aja Bang. Sini aja Bang. Cuci tangan, untuk cuci tangan kita aja Bang. Jadi berapa menit? Menyiapkan 1. Ada yang hitung nggak berapa menit? Ada yang sampai keringat nggak? 8 menit Pak. Hah? Coba rasa Pak. Apa? Udah sering dirasain. Jadi, tapi ini nggak kita sarankan untuk diminum obat Pak, karena kita udah campur dengan yang lain. Kalau tadinya hanya cuma daun pepaya, saya juga betul, apalagi yang mau demam-demam, nggak nyapal aku blender tuh Pak, gua ambil aja. Kalau orang kampung bilang menjapal, tahu? Enggak menjapal Pak, nyakunya hanya gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita demam itu kan pahit semua perasaan kita, obatnya cuma yang pahit. Kalau lagi pahit, yang pahit. Jadi kalau lagi susah Pak, nah, nyalakan aja yang pahit-pahit, biar cepat dia manisnya. Oke, jadi ini sudah jadi Pak. Ya. Dalam botol. Apakah bedanya ini dengan ini? Masa nih? Yang mana? Enggak, ini kan masih tetap organik. Ini nggak ada campur kimia, ini hanya daun neem. Nim. Masanya beda ya? Komposisi ageneraktin. Ageneraktin adalah kandungan yang ada di daun neem. Ini kandungannya apa? Pepaya. Pak, Air. bahan aktifnya
papain. Oke, bedanya bahan aktifnya beda. Oke, yang kedua. Tahan lama. Kok tahu bang tahan lama? Tahan lama. Oke, kita anggaplah tahan lama. Yang ketiga, tadi packaging, ya kan? Yang kelima, udah diuji. Apanya udah diuji? Oh iya, betul juga. Ini masih nggak diuji tadi Pak. Yang mana Pak? Ini. Di sini kan? Iya. Tahu apa? Di sini ujinya tadi. Oke. Baik. Ada kenapa tadi saya rasa? Kenapa saya rasa? Karena rasa langsung saya buang ke tempat, nggak saya telan. Tujuannya adalah kalau pahitnya nggak tawar, mana bilang awas ya. Kalau dia pepaya aja awas kan bang, pahitnya itu. Ini pahitnya nggak terlalu pahit itu, karena ada campuran si Jepang. Itu yang saya tes berarti udah jadi. Kalau untuk lebih lanjut kandungan papainya berapa persen harus kita uji labkan. Nggak ada di Medan, nggak ada di Aceh, yang ada hanya di Bogor. Satu-satunya laboratorium untuk mengetahui kandungan zat, kandungan tanaman itu ada di Bogor, punya negara. Oke. Bedanya ini adalah ini mahal, ini Murah. berapa biayanya ini tadi? Kok tahu? Papayanya saya minta punya opung tetangga. Blendernya saya pinjam punya mama. Listriknya saya colokkan di warung kopinya beliau. Airnya saya ambil dari air pekarangan orang. Botol air minumnya saya punya orang, sisa saya ambil. Apa modalnya? Beli Jipang 1.000. Saya minta di belakang rumah orang banyak Jipang bang. Gratis. Juga di belakang rumah biasanya banyak Jipang. Minimal satu pohon ada Jipangnya kalau kita orang Batak. Nggak tahu entah apa tradisinya itu. Disingkil nggak ada? Enggak. Karena nggak ada ya. Berarti 1.000. Berarti modalnya mahal atau murah? Yang mahal adalah niat untuk membuatnya. Silakan dulu. Ada yang mau praktek lagi? Ada yang mau praktek lagi kan? Ada. Satu kali lagi main pakai daun sirsa.